Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang filsafat pendidikan konstruktivisme. Dalam kelompok 4, kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Juliana Samderubun. Yang kedua, saya sendiri, Elizabeth Juliana. Yang ketiga, Maria Anissa. Yang keempat, Yohanes Werong. Dan yang kelima, Tesar Sainiakit. Dalam video kali ini akan diwakili oleh saya dan teman saya. Baik, dalam pembahasan ini kita mulai dari definisi filsafat pendidikan konstruktivisme. Filsafat konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi bentukan manusia itu sendiri dan pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh tiap-tiap orang karena pengetahuan bukanlah sesuatu yang ada di luar, tetapi ada di dalam diri seseorang yang membentuknya. Setiap pengetahuan mengandalkan sesuatu interaksi dengan pengalaman. Selanjutnya, latar belakang lahirnya filsafat konstruktivisme. Lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Manusia merupakan makhluk individual yang dikonstruksikan melalui sebuah realitas sosial, dan hanya melalui proses interaksi sosial manusia akan saling memahaminya. Oleh karena itu, aliran konstruktivisme memberikan aplikasi yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Inti pokok ajaran konstruktivisme. Pertama, membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Kedua, membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Pelajar mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri dan juga membina pengetahuan dirinya sendiri secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Dan bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai keterkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Selanjutnya, ciri pokok dari filsafat konstruktivisme. Pertama, memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Kedua, menyokong pembelajaran secara kooperatif, mengambil kira sikap dan pembawaan murid. Ketiga, mengambil kira dapatan kajian bagaimana murid belajar sesuai ide. Keempat, berdialog dengan murid dan guru. Kelima yaitu menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Selanjutnya, penerapan filsafat konstruktivisme dalam pendidikan dan pembelajaran. Pertama, penerapan filsafat konstruktivisme dalam pendidikan ialah mengajak siswa secara aktif membangun konsep-konsep kognitif. Seorang guru tidak sekedar memberi, namun siswa mencari secara aktif dan mengembangkannya. Kedua, penerapan dalam pembelajaran ialah siswa aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Siswa mampu membandingkan informasi dengan pemahaman yang sudah ada dan siswa mampu menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Pengetahuan filsafat konstruktivisme terhadap praktek pendidikan. Peserta didik mampu membangun pengetahuan mereka secara aktif dan bukan lagi guru yang berperan aktif, tetapi siswalah yang lebih banyak berperan
Tekanan dalam proses pembelajaran terletak pada peserta didik sendiri. Seorang guru hanya mampu dalam mengordinir dan juga sebagai fasilitator dan membuat peserta didik memahami bahwa keberhasilan bukanlah dilihat dari hasilnya, tetapi dari prosesnya. Selanjutnya, tentang tantangan dalam penerapan pandangan filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Dalam tantangan ini terdiri dari 3, yaitu kurangnya minat membaca buku pembelajaran. Kedua, minimnya fasilitas perlengkapan pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari para tenaga pendidik. Oke teman-teman, inilah penjelasan presentasi dari kami tentang filsafat pendidikan konstruktivisme. Jika ada pemahaman yang kurang jelas, mohon kita kerjasamanya.